Selamat pagi, selamat datang di channel Filecoin Community dalam program Filecoin Community Sharing. Pada hari ini, saya akan berbagi informasi mengenai teknologi IPFS dan Filecoin, yang dimana merupakan salah satu sistem terdesentralisasi yang saat ini semakin berkembang. Di mana pada awalnya sistem tersebut diciptakan oleh seorang ilmuwan muda bernama Juan Benet yang lahir pada Maret 1988 dan saat ini berusia 32 tahun. Dulunya, Juan Benet mengambil jurusan ilmu komputer di Stanford sehingga Juan Benet dan 100 ilmuwan muda yang lain yang juga dari Stanford berhasil mendirikan lembaga penelitian dan pengembangan distribusi pemajuan teknologi internet bernama Protocol Lab yang dirilis pada Mei 2014. Dari Protocol Lab tersebut, dibuatlah proyek yang bernama IPFS yang dirilis pada Januari 2015. Platform ini mengizinkan kita untuk menggunakan teknologi tersebut secara aman dan murah, di mana jaringan IPFS merupakan teknologi yang mendesentralisasikan data agar konten di internet dapat didistribusikan secara peer-to-peer. Sebenarnya apa sih itu IPFS atau Interplanetary File System? IPFS adalah protokol kumpulan jaringan open source yang memungkinkan untuk menyimpan dan mentransfer data dengan verifikasi dan protokol hipermedia peer-to-peer yang dirancang untuk membuat web lebih cepat, aman, dan terbuka dengan tujuan melampaui HTTPS. HTTP atau Hypertext Transfer Protocol merupakan tulang punggung dari WWW, di mana HTTP digunakan untuk mentransfer dokumen antara server web dan browser internet pengguna, yang berganti menjadi HTTPS dan saat ini sedang mengalami revolusi menjadi IPFS ke depannya. Alasan digantikannya karena kedua web tersebut memiliki beberapa perbedaan yang sangat terlihat, di mana IPFS memiliki tingkat keamanan yang lebih tinggi karena sifatnya terdesentralisasi mirip dengan teknologi blockchain. Kemudian biaya penyimpanannya lebih murah, upload dan downloadnya lebih cepat, serta penyimpanan data langsung disediakan oleh para pengguna. Sedangkan HTTPS, tingkat keamanannya lebih rendah karena sifatnya sentralisasi, biaya penyimpanannya juga lebih mahal, untuk upload dan download masih kurang stabil dan cepat, juga memerlukan ruang penyimpanan yang besar. Selama penggunaan HTTP atau HTTPS, kita pasti sering mendengar banyaknya pencurian data server atau terkena hacker. Hal tersebut disebabkan karena tingkat keamanan dari HTTP atau HTTPS masih sangat rendah. Dan HTTP atau HTTPS mengunduh file dari satu komputer pada satu waktu dan mengambil bagian dari banyak komputer secara bersamaan. Dan apabila beberapa perusahaan besar tiba-tiba goyah, akan terjadi bencana jangka pendek. Disitulah letak masalah dari HTTP atau HTTPS. Maka kesempatan untuk IPFS mengatasi masalah dari HTTP tersebut, di mana teknologi IPFS sangat menghemat bandwidth sehingga memungkinkan untuk mendistribusikan data volume tinggi secara efisien. Dan untuk membantu mengurangi kerusakan situs web yang dihentikan, IPFS juga mengarsipkan konten catatan publik yang penting dan dapat dengan mudah menyimpannya. Berikut gambaran alur dari situs web dimulai dari 1.0 yaitu HTTP, kemudian diupdate ke 2.0 yaitu HTTPS, di mana web ini terpacu pada satu titik pusat sehingga data hanya tersimpan pada satu titik pusat tersebut dan menyebabkan banyak situs yang terkena hacker dengan pencurian data-data penting. Dan versi 3.0 yaitu IPFS di mana tidak terdapat titik pusat dan membuat semua data tersebar dan memungkinkan hacker hanya mengambil maksimal satu data saja dari data yang ada. Apakah IPFS sudah dapat digunakan? IPFS adalah protokol jaringan peer-to-peer yang bergantung pada sistem file terdistribusi untuk berbagi data. Sistem terdistribusi adalah di mana banyak mesin tersebar di seluruh dunia, sehingga jaringan IPFS dapat berjalan. Tetapi untuk saat ini, teknologi IPFS masih dalam tahap pengerjaan untuk menjadi sempurna. Sehingga apabila sudah mencapai 100%, maka teknologi IPFS sudah dapat digunakan. Salah satu aplikasi IPFS yang sudah tersedia di Google Play Store adalah AccelGo.
Teknologi IPFS membantu menjadikan AxelGo salah satu platform penyimpanan cloud dan berbagi file paling aman dan pribadi. AxelGo memungkinkan siapa saja berbagi file dengan aman dan didukung oleh teknologi blockchain dan enkripsi kata sandi yang kuat. Berikut beberapa perusahaan yang sudah menggunakan teknologi IPFS untuk penyimpanan data seperti Microsoft, BMW, NASA, Mozilla, Dewan Penelitian Nasional Kanada atau NRC, Perpustakaan Nasional Amerika Serikat, dan masih banyak lagi. Selain itu, banyak juga perusahaan yang masih dalam masa uji coba gratis teknologi IPFS seperti DTube, BTube, Deluxe, Glossy, Textile, IKU, dan masih banyak juga yang lainnya. Untuk project mining yang dikembangkan saat ini adalah Filecoin. Mengapa? Selain Filecoin merupakan salah satu mata uang kripto yang sudah menggunakan teknologi IPFS, Filecoin juga merupakan solusi penyimpanan desentralisasi menggunakan teknologi blockchain untuk mengkoordinasikan jaringan node penyimpanan peer-to-peer. Blockchain sendiri diartikan sebagai buku besar di mana pencatatan transaksi dilakukan dalam teknologi komputer. 3 utilitas yang dimiliki Filecoin diantaranya Store to Earn, di mana menghasilkan Filecoin dapat dilakukan dengan cara menyediakan data storage atau ruang penyimpanan dan biasa disebut dengan storage mining. Yang kedua, Exchange for Bitcoin, artinya Filecoin dapat ditukarkan dalam bentuk Bitcoin, USDT, Ethereum, dan kripto lainnya, serta dapat ditukarkan ke rupiah dan mata uang lainnya. Dan yang ketiga, Spend to Store. Pembayaran penyimpanan data dalam jaringan IPFS dapat menggunakan Filecoin. Filecoin juga hadir untuk pengembangan jaringan IPFS sebagai alat pembayaran atau kompensasi bagi penyedia data storage. Filecoin juga memfasilitasi pasar terbuka untuk menyimpan dan mengambil file yang dapat dilakukan oleh siapa saja. Buat kalian yang punya data storage tidak terpakai, bisa didaftarkan di jaringan IPFS dan mendapatkan upah berupa Filecoin atau disebut juga dengan storage miners. Beberapa kelebihan yang dimiliki Filecoin diantaranya dibuat oleh Protocol Lab yang sudah terkenal dengan teknologi peer-to-peer. Kemudian Filecoin juga koin pertama yang sudah mendapat izin dari Bursa Efek Amerika Serikat. Dan terdapat juga beberapa perusahaan yang memanfaatkan teknologi IPFS seperti Wikipedia, NASA, dan website yang sering kita gunakan untuk mencari sesuatu yang tidak kita tahu seperti Google. Filecoin sendiri sudah mainnet sejak 15 Oktober 2020 lalu dengan harga awal $60 dan berada di peringkat 50 ke atas pada CoinMarketCap dari 8.000 cryptocurrency yang terdaftar. Ada 3 cara untuk kita mendapatkan Filecoin. Pertama, kita bisa langsung membelinya di market seperti Indodex atau market lainnya. Karena Filecoin sudah terdaftar hampir di 100 exchanger di seluruh dunia. Kedua, bisa juga dengan menyewa server IPFS. Jadi, ketika ada user mendownload atau upload, kita akan mendapat upah berupa Filecoin. Dan cara yang terakhir disebut juga dengan cara menambang atau mining Filecoin dengan bantuan superkomputer. Filecoin sudah terdaftar di exchanger Indonesia yaitu Indodex. Jadi, jika ingin mendapatkan Filecoin bisa langsung membelinya di Indodex. Untuk total jumlah Filecoin yaitu 2 miliar. Untuk 30% sudah ada di market dan 70% didapatkan dengan cara mining dalam jangka waktu 186 tahun ke depan. Untuk saat ini sudah ada beberapa penambang aktif di seluruh dunia hingga 1.000 lebih para miners. Dari segi mining, mesin yang digunakan adalah jenis POS atau Proof of Stake dengan mesin hard disk. Sedangkan Bitcoin menggunakan mesin jenis POW atau Proof of Work dengan mesin graphic card. Di mana mesin mining jenis POS lebih sangat unggul dan efisien dalam segi kebisingan, masa pakai perangkat dan konsumsi daya. Baik, sekian dulu informasi yang dapat kami sampaikan dalam Filecoin Community Sharing. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Apabila ada kritik dan saran bisa disampaikan di kolom komentar. Terima kasih telah menonton dan salam sukses. Filecoin, aset masa kini, kaya masa depan.